dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia."
Kemudian dikatakan di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu di kayu salib, untuk darah yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kau rela mati, Kau ditebus dosa dan kesalahan kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami layak menerima penebusan-Mu. Sebab terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar cinta-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau telah gantikan hidup kami. Kami menjadi anak-Mu, kami menjadi biji mata-Mu, kami menjadi kepunyaan-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, amat baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala yang Kau beri bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
bagimu Tuhan, hanya untukmu Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, bulan ini kita telah memperingati Jumat Agung dan Paskah, tepatnya minggu yang lalu ya. Izinkan saya mengucapkan selamat telah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung dan Paskah berbicara tentang pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib dan tentang kebangkitannya. Ada 7 perkataan Yesus di atas salib seperti yang tertulis dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ke-7 perkataan tersebut adalah yang pertama di dalam Lukas 23 ayat 34 berbunyi, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, perkataan pertama dari yang ke-7 yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dimulai dengan doa pengampunan. Ya, nah saudara, itu penting ya, bahwa pengampunan itu ada di dalam hidup kita, orang-orang percaya. Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." Ya, itulah kasih, itulah salib. Dan kalau kita ingat tentang hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Ya, itu adalah lambang salib, artinya hubungan kita dengan Tuhan yang vertikal. Tapi yang kedua, hukum yang sama dengan itu dikatakan, kasihlah sesamamu manusia. Itulah salib yang horizontal. Ya, nah saudara, kasih dan pengampunan itu ternyata juga ekivalen, sama gitu ya. Kita ingat tentang doa Bapa kami, ya, satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu kalimatnya berbunyi, ya, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau masih ada dalam kepahitan, dalam kebencian, mari hari ini lepaskan pengampunan. Karena dikatakan bahwa kita bisa diampuni kalau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 23 ayat 43 dikatakan demikian, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara, tentang kisah ini, ya, ayat ini begitu melekat di hidup saya karena ayat ini adalah ayat yang membuat saya sungguh-sungguh lahir baru di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Ya, kisah ini adalah kisah tentang waktu Yesus disalib, ya. Dua penjahat di kiri dan kanannya ikut disalib. Salah satunya berkata, "Kalau engkau memang Tuhan, turunlah engkau dari salib, bebaskan dirimu dan kita dan kami." Ya, tetapi penjahat yang di sebelah lagi berkata, "Kita memang layak untuk disalib karena kita jahat, kita penjahat." Tapi orang ini tidak. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan yang kita baca barusan, itulah jawaban Tuhan Yesus kepada penjahat yang satunya tadi. Ya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, ini satu pesan yang luar biasa. Tangkap di dalam rohmu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Dikatakan hari ini juga, ya, engkau bersama-sama dengan aku. Hari ini juga engkau mendapatkan jawaban dari doa. Amin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Ibu inilah anakmu." Ya, kemudian dikatakan, "Inilah ibumu."
Yang keempat, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius 27 ayat 46 juga tertulis dalam Markus 15 ayat 34, bunyinya demikian, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian yang kelima, ya perkataan Yesus yang kelima di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-28, aku haus. Ya, dan yang keenam, Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Kemudian yang terakhir, di dalam Lukas 23 ayat ke-46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dari ketujuhnya, saya akan membagikan perkataan Yesus yang keenam. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Saya ulangi, Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Tuhan Yesus menanggung dosa saya dan saudara di atas kayu salib. Yesus, anak Allah yang tidak bercacat celah, dijadikan berdosa dan menggantikan status kita, orang berdosa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangannya bukan dinyatakan sesudah Tuhan Yesus bangkit, namun sudah dinyatakan sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Kebangkitan orang percaya dalam Yesus Kristus merupakan suatu yang pasti terjadi. Karena sebelum mati, Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah selesai. Sebelum ucapan terakhir dan menyerahkan nyawanya kepada Allah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus sudah melihat kemenangannya. Di dalam perkataan ke-6 ini, sudah selesai. Tersimpan segala pengharapan orang yang percaya kepada Yesus. Tetelestai. Bukan berarti habisnya sesuatu, melainkan teriakan kemenangan. Seperti teriakan seorang pelari yang mencapai garis akhir dan memenangkan perlombaan. Finish. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hubungan antara perkataan pertama, keempat, dan keenam tersebut. Perkataan pertama, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini adalah cinta kasih yang tidak ada bandingannya. Kemurahan Allah yang luar biasa. Yesus sedang menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha murah, yang menyediakan pengampunan bagi manusia yang datang kepadanya. Perkataan keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan siksa yang tidak ada bandingnya, saudara. Ada murka Allah yang luar biasa dan penghukumannya. Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha adil, sehingga anak tunggalnya sendiri pun harus menerima hukuman pada saat ia dijadikan berdosa menggantikan saya dan saudara. Dan perkataan yang ke-6, sudah selesai, merupakan kemenangan yang tidak ada bandingannya. Ada satu kuasa Allah yang luar biasa. Yesus sedang menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa.
kasih yang tiada bandingnya, sengsara yang tidak ada bandingnya, dan akhirnya datanglah kemenangan yang tidak ada bandingnya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sudah selesai adalah deklarasi dalam amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan alam semesta dan berhenti dari pekerjaan mencipta pada hari ke-6. Perkataan Yesus ke-6 di atas salib sudah selesai. Penciptaan digenapkan pada hari ke-6 dan keselamatan dinyatakan dalam ucapan ke-6. Sudah selesai. Yesus tidak perlu lagi mengulangi salib. Tidak perlu lagi darahnya tercurah. Karena dalam perkataannya semua sudah selesai. Inilah satu kemenangan. Katakan amin. Amin. Allah Bapa di sorga tersenyum mendengar teriakan Yesus sudah selesai. Melihat ketaatan yang tuntas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam berontak kepada Allah, maka tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa memenuhi standar Allah dalam hal ketaatan. Manusia berbuat segala kejahatan dan sewenang-wenang dalam mempergunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Padahal kebebasan itu harus kita pertanggungjawabkan secara pribadi di dalam kekekalan. Allah mencari manusia yang taat kepadanya. Roma 3 ayat 11-12 menuliskan, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya, manusia berbuat baik dengan motivasi yang tidak murni dan egois. Ada maunya. Allah mencari dengan standarnya yang kudus. Ketaatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketaatan Yesus, maka setiap orang yang mau datang kepadanya memiliki pengharapan hidup kekal. Sudah selesai. Suara itu terdengar menerobos ke dalam dunia yang lain, selain kepada orang-orang yang berada di bawah kayu salib, yaitu yang pertama, dunia malaikat. Apa yang didengar para malaikat? Satu pengumuman kemenangan. Yang kedua, dunia manusia dalam segala zaman. Perkataan Yesus ini adalah proklamasi yang memberikan sukacita bagi manusia dari sejak saat itu sampai hari ini. Sejak saat itu, pengharapan menjadi penuh. Arah hidup menjadi jelas menuju kepada kekekalan dan kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, dunia dalam alam maut sudah selesai menembus dan menggoncangkan dunia kegelapan alam maut. Kuasa kegelapan harus berhenti pada saat Yesus Kristus mengatakan sudah selesai. Murka Allah sudah berhenti di atas diri Yesus waktu dia berkata sudah selesai. Murka Allah tidak lagi turun kepada manusia yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat karena ketaatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi segala rencana Allah. Murka Allah sudah diterima dan dihentikan oleh Tuhan Yesus.
Yesus telah menghentikan jalan menuju kebinasaan dengan mengorbankan dirinya. Sungguh kasih yang sangat sempurna. Amin. Perkataan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah dilanjutkan dengan kata sudah selesai. Tetelestai. Iblis sudah kalah. Penghulu kematian yaitu iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Jika Tuhan Yesus telah berkata, Tetelestai, sudah selesai, lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lembutkan hati untuk firman Tuhan ini mengubah hidup saudara. Yang pertama, saudara, kembalilah pada kasih-Mu yang semula. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, tanggalkan beban yang selama ini merintangimu, membebanimu. Tanggalkan itu semua. Yang keempat, ubahlah kekhawatiran dalam hidupmu. Ya, selama ini, dari waktu yang lampau sampai sekarang, menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan yang baru, tentu saja di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Sekarang buka hatimu, bangkit berdiri, buka kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado.
Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.